Halo, kembali lagi di channel K33. Kali ini kita akan mereview salah satu SUV compact favorit di Indonesia, Honda HR-V. Honda HR-V yang ini adalah generasi kedua yang masuk ke Indonesia. Tipe mobil yang kita review kali ini tipenya 1500E ya. Nah, ini kalau kita lihat kuncinya sudah keyless ya. Nanti kita lihat seperti apa. Oke, kita langsung saja untuk mereview mobilnya. Oke, kita mulai dari mesinnya. Nah, ini kalau kita lihat untuk kap mesinnya sudah dicat ya. Kemudian sudah ada peredamnya juga. Kemudian kalau kita lihat bagian ruang mesinnya itu juga sudah dicat dan sudah ada peredamnya juga di bagian belakang. Namun untuk pegangan kap mesinnya ini masih pakai stick biasa ya, belum menggunakan hidrolik. Nah, untuk mesinnya ini kapasitasnya 1500 cc 4 silinder dengan horsepower sebesar 120 HP dan torsi di 145 Nm. Ya, untuk HR-V tipe yang ini lampu depannya masih menggunakan halogen multireflektor. Kemudian di bagian bawahnya sini ada fog lamp juga. Ini masih menggunakan halogen multireflektor juga. Namun dari pemiliknya ini sudah menggantinya menggunakan LED ya, berwarna putih dari Philips. Nah, ini kalau kita lihat ini grill depan yang sangat khas dari Honda HR-V. Kemudian di sisi kirinya sama ya, lampu depannya masih halogen multireflektor, di bawahnya juga ada fog lamp-nya. Kemudian kalau kita lihat di bagian tengah sini, nah ini ada deck engine nih. Namun ini deck engine-nya sudah dicat dari pemiliknya berwarna hitam glossy. Warna aslinya sih silver. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping ya. Nah, ini pertama-tama kalau kita lihat untuk bannya ini sudah diganti dari pemiliknya. Kalau ban aslinya itu berukuran 17 inci dengan profil ban 215/55R17. Ini dari pemiliknya sudah mengganti menggunakan ring 18 ya. Dari Continental UC6 profilnya 225/50R18 dan dibalutkan ke velg Lenso Conquista ukuran 18, lebar 8,5 inci dengan tipenya flow foam. Kemudian untuk remnya juga ini sudah cakram ya, baik rem depan maupun rem belakangnya. Kemudian kita lanjutkan, ini spionnya dia sudah retract, kemudian ada juga lampu sen ya di spionnya. Nah, ini kalau kita lihat untuk handle-nya ini sudah keyless dan dilapisi chrome. Nah, ini kuncinya tadi sudah keyless, sekarang kita masuk ya. Nah, tinggal dikantongin saja dan pintunya langsung terbuka. Nah, ini kalau kita lihat tampilan door trim dari Honda HR-V. Nah, untuk bagian bawah sini ini masih berbahan plastik ya. Kemudian ada cup holder juga di door trim. Kemudian ada speaker yang dilapisi dengan aksen chrome. Nah, untuk armrestnya di pintu ini sudah diganti bahannya dari pemiliknya menggunakan bahan kulit dengan jahit-jahitan asli. Kemudian bagian atas sini juga sudah dilapisi dengan kulit, soft touch juga, dan dilapisi dengan jahit-jahitan asli juga. Kemudian untuk door handle-nya ini chrome dan di sini ada power window, kemudian window lock, door lock, dan penyetelan untuk electric mirror-nya. Kemudian di bagian ujungnya situ ada untuk tombol retract-nya. Nah, ini kalau kita lihat untuk autonya hanya ada di sisi driver ya, sedangkan sisi penumpangnya masih biasa.
Kemudian kita lanjut. Nah, ini untuk joknya, ini juga sudah dilapisi kulit ya, dari pemiliknya sudah diganti dengan kulit berwarna hitam. Dan ini joknya juga empuk, mirip dengan jok originalnya. Semuanya sudah diganti sampai ke headrestnya juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk membuka kap mesin, kemudian membuka tutup tangki bensin. Nah, itu untuk pedal gas maupun pedal remnya. Kemudian di atas sini ada untuk stabilization control. Kemudian di atasnya ini kisi-kisi AC-nya ya. Ditambahin juga dengan aksen chrome di sekelilingnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ya. Nah, ini tampilan Honda HR-V ketika mesinnya dimatikan. Kalau kita lihat speedometernya gelap ya, karena speedometernya ini Optitron. Kemudian kita lihat untuk setirnya, di situ ada untuk volume up and down, kemudian tracknya, kemudian untuk source audionya. Di sisi sebelahnya ada cruise control untuk menyalakan, kemudian mematikan dan menaikkan maupun menurunkan kecepatan. Nah, ini untuk tuas lampunya sendiri di sebelah kanan untuk lampu sen, lampu besar maupun fog lamp. Dan di sebelah kiri ini untuk wiper, baik wiper depan maupun wiper belakang. Namun sayangnya kedua-duanya ini masih belum auto ya. Nah, di sisi sini ada tombol untuk start stop engine button karena dia udah keyless tadi, dan di situ ada tuas untuk tilt dan telescopic steering wheel. Nah, di setirnya juga ini ada pedal shift ya, sebelah kanan untuk menaikkan, kemudian sebelah kiri untuk menurunkan giginya. Nah, itu kalau kita lihat tadi speedometernya yang masih gelap karena masih mati ya mesinnya. Nanti sekarang coba kita nyalakan mobilnya dengan posisi pintu terbuka. Ini karena kuncinya sudah keyless, jadi kita kantongin saja kuncinya. Kemudian kita injak rem dan pencet start stop engine button. Nah, seperti ini ya, jadi ketika mesinnya dinyalakan baru speedometernya nyala. Nah, kalau kita lihat display speedometernya di sebelah kanan itu ada MID yang cukup besar menampilkan kilometer, trip A, trip B, kemudian konsumsi bahan bakar dan sisa bensin. Sedangkan di sebelah kiri itu untuk memberitahu posisi gigi dan juga tachometer. Sedangkan yang di bagian tengah itu adalah speedometernya. Dan ring yang nyala itu dari putih kemudian dia bisa ganti menjadi warna lainnya. Nah, ini untuk setirnya ini kalau kita pegang dari karet ya. Dan kemudian untuk dashboardnya ini masih berbahan plastik sampai ke ujung sana. Nah, kalau kita lihat ini ada kisi-kisi AC ciri khas Honda HR-V ya. 3 kisi-kisi AC untuk penumpang bagian kiri. Dan bagian situ juga sudah dilapisi dengan kulit dan jahit-jahitan asli. Jahit-jahitan aslinya ini sampai ke ujung sini ya, dekat tombol hazard. Kemudian untuk lacinya ini soft opening ya bukanya. Jadi kalau kita lihat tadi dia terbukanya pelan. Kemudian di bagian tengah sini ada head unit. Ya, ini kalau kita lihat untuk head unitnya sudah diganti ya dengan aftermarket. Ini head unitnya besutan dari Hero Alpha ukuran 10 inci atau Hero Alpha 10. Kemudian untuk layarnya ini juga sudah IPS dan dia juga sudah mendukung Android Auto dan Apple Car.
Nah, ini kalau kita lihat untuk gesturnya lumayan fluid ya. Kalau kita geser kiri kanan tidak ada lag sama sekali. Kemudian kalau misalkan kita coba untuk membuka aplikasi juga cepet nih. Contohnya ini ya, kayak kita buka Google Maps, dia langsung terbuka dan langsung terbaca untuk GPS-nya. Karena itu antena GPS-nya ada di atas tuh di bagian kaca depan. Nah, ini untuk head unit ini dibeli oleh pemiliknya itu dari salah satu toko audio yang cukup dikenal juga di daerah ITC Fatmawati. Kemudian di bagian bawah sini kalau kita lihat untuk AC-nya ini sudah digital ya. Dan AC-nya ini digitalnya itu beda gitu karena dia soft touch nih, bukan seperti AC digital biasa yang masih pakai tombol fisik ya. Tapi ini lebih soft touch, jadi tinggal sentuh aja AC-nya bisa kita nyalakan atau matikan. Namun AC-nya ini belum dual zone ya, masih sama untuk penumpang kiri maupun penumpang kanan. Nah, ini untuk konsol tengahnya dia juga sudah dilapisi dengan kulit dan jahitan asli, dan ada 2 cup holder di tengah situ. Kemudian ini untuk brake hold dan parking brake-nya ya. Nah, ini parking brake-nya sudah elektrik. Jadi kalau misalkan nanti kita lupa untuk melepas parking brake-nya, itu tidak akan kegasrot gitu bannya karena otomatis akan rilis sendiri untuk parking brake-nya. Itulah keuntungan, salah satu keuntungan dari mobil yang sudah dilengkapi dengan electric parking brake. Sedangkan untuk brake hold itu untuk menahan mobil pada saat ditanjakan. Kemudian ini untuk transmisinya tipenya CVT dengan 6 percepatan ya, seperti biasa. Dan di bagian tengah situ ada konsol tengah yang cukup lega, maupun saku di bagian sampingnya untuk menaruh barang. Di situ juga ada power outlet 12 volt untuk mencharger HP. Ya, ini untuk laci penyimpanan bagian tengah. Nah, ini kalau kita buka cukup lega ya untuk menaruh barang. Kemudian ini juga sebenarnya fungsinya bisa sebagai armrest. Nah, ini bisa dimajukan. Nah, ini kalau kita lihat bahannya sudah diganti juga oleh pemiliknya dengan kulit. Dan ini sebenarnya bisa di setel nih, dimundurin atau dimajuin sesuai dengan posisi mengemudi kita. Nah, ini untuk jok penumpang depan juga sudah dilapisi dengan kulit ya. Kemudian itu kalau kita lihat untuk seat beltnya sudah dilengkapi juga dengan hay adjuster. Kemudian di situ hand gripnya ini model retract ya. Dan sun visor sisi penumpang depan ini sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan lampu. Kemudian di sini ada lampu baca 2 buah yang juga sudah diganti dengan bohlam LED sehingga berwarna putih. Nah, kalau kita lihat ini untuk spion tengahnya masih model night view biasa ya, belum auto dimming. Kemudian di situ ada juga untuk antena GPS dan mic dari head unit tadi. Nah, di sisi sebelah kanan sini untuk sun visor sisi driver juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan lampu. Kemudian nah, itu untuk klaksonnya juga sudah diganti ya dari pemiliknya dengan klakson aftermarket mereknya Brem buatan Jerman. Dan di setirnya ini juga ada SRS airbag. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan airbag di sisi driver untuk setirnya. Oke, sekarang kita lihat bagian belakang mobil ini seperti apa. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi di dalam kan sudah mengganti audio ya. Nah, ini kalau kita ketok-ketok, untuk pintunya juga sudah dipasangi peredam gitu, sehingga menambah kekedapan pada kabin mobil. Nah, ini kalau kita ketok seperti ini bunyinya sudah sangat padat ya, tidak terdengar seperti bunyi bodi kaleng lagi gitu. Kemudian ini tadi bannya sudah diganti ya, baik
yang belakang sama tapi ukuran peleknya 8,5, jadi ini peleknya rata. Kemudian ini untuk pilar C-nya di bagian belakang sini harusnya itu plastik biasa ya, tapi ini dari pemiliknya sudah mengecatnya dengan warna hitam glossy. Nah, di pilar B-nya ini juga kalau kita lihat sudah dicat dengan warna hitam glossy, jadi lebih keren gitu untuk tampilan mobilnya. Nah, ini kalau kita lihat untuk handle pintunya di atas ya, sehingga dari jauh ini mobilnya kelihatan seperti coupe atau 2 pintu. Nah, sekarang coba kita masuk ke row kedua di mobil ini. Ya, ini tampilan untuk door trim pintu belakang bagian penumpang sebelah kanan ya. Nah, ini sudah soft touch juga, sudah dilapisi dengan kulit dan jahitan asli. Kemudian door handle-nya chrome. Ini ada power window di bagian belakang, kemudian ada door pocket atau cup holder, dan juga ada speaker yang sudah dikasih aksen chrome di sekelilingnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk jok penumpang belakang juga sudah dilapisi kulit ya. Kalau bahan aslinya itu bagian tengah situ tuh dari bahan fabrik. Nah, kemudian ini untuk setelan sandarannya atau rebahannya. Nah, ini bisa disetting beberapa settingan seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita masuk ke row kedua dari mobil ini. Nah, posisi yang ini adalah posisi duduk saya di depan. Nah, ini kalau kita lihat ruang kakinya atau legroomnya masih sangat lega ya. Kemudian di tengah sini ada satu cup holder juga, dan di tengah situ sebenarnya bisa untuk satu lagi socket lighter, namun dari Honda Indonesia tidak memberikannya. Nah, ini kalau kita lihat di jok depan untuk jok supir dan penumpang depan ada pocket yang bisa dimanfaatkan oleh penumpang belakang sebagai tempat penyimpanan. Kemudian kita lanjutkan. Untuk door trim kiri itu ada speaker, handrestnya sudah dilapisi kulit, dan door handle-nya terbuat dari chrome. Ada juga cup holder di door trimnya, dan sudah dilengkapi juga dengan kulit ya. Nah, itu untuk bagian atas ini, untuk hand grip penumpang belakang ini sudah model retract juga ya. Nah, untuk seat belt penumpang belakang itu modelnya fix, beda dengan penumpang depan ya yang ada setelan hay adjusternya. Kemudian ada juga isofix untuk kursi bayi. Isofix ini ada di sisi sebelah kiri maupun sisi sebelah kanan sini. Kemudian di bagian tengahnya ini ada tempat untuk armrest. Ya, lumayan lah untuk naruh tangan ketika duduk di baris kedua pada mobil ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kalau kita lihat untuk lampu belakangnya ada beberapa ya. Nah, ini untuk lampu belakangnya sendiri ciri khas HR-V banget ini tampilannya. Kalau kita lihat untuk bagian lampu remnya ini sudah LED. Sedangkan untuk lampu sen maupun lampu mundurnya ini masih bohlam biasa dan menggunakan mika buram ya. Kemudian di bagian bawah situ di bumper ada reflektor berwarna merah. Kemudian ada juga sensor parkir 2 titik. Kemudian ditambahi juga dengan skid plate dari pemiliknya yang juga sudah dicat berwarna hitam. Nah, kemudian di bawah situ untuk mufflernya masih pipa biasa, belum dilapisi dengan aksen chrome ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian ini ada juga kamera mundur di belakang sini. Ini kameranya bawaan asli, kemudian ada logo Honda, kemudian tulisan Honda HR-V di sebelah kiri. Kemudian ada rear wiper
kemudian ini rear defogger, dan di atasnya itu ada high mount stop lamp dan spoiler belakang. Nah, di atas itu ada antena yang sudah diganti menggunakan model Xarvin. Kemudian di atas ini ada roof rail berwarna silver dari JSL mereknya. Oke, sekarang kita lanjut membuka bagasinya. Nah, ini tinggal dipencet kemudian diangkat. Ini kalau kita lihat untuk tombol bagasinya ini sudah elektrik ya, jadi sebenarnya tinggal dipencet dikit udah bisa langsung terbuka untuk bagasinya. Kemudian di sini ada lampu plat nomor dan di sebelah sini ada kamera mundur yang tadi sudah kita lihat. Nah, untuk bagasinya sendiri ini buka tutupnya masih manual ya, belum ada elektriknya. Kalau kita lihat untuk pintu bagasinya sudah dilapisi juga dengan door trim dari bahan plastik. Kemudian kita lanjutkan. Ini untuk bagasinya sudah dipasangi hidrolik ya, baik sisi kiri maupun sisi kanan. Dan ini untuk handle penutup bagasinya, jadi tinggal ditarik karena nutupnya masih manual tadi. Nah, kalau kita lihat di bagian bagasinya sini cukup lega ya mobil ini. Untuk ukuran SUV kompak ini cukup lega di kelasnya dibandingkan dengan kompetitornya seperti Mitsubishi Outlander Sport. Nah, ini bagian pojok sini ada tempat untuk menaruh barang. Ini lantainya juga sudah ditambahi dengan karpet plastik ya, jadi kelihatan lebih rapih dan dia jadi satu gitu modelnya. Nah, sisi kiri juga ada tempat untuk menaruh barang. Nah, kemudian kalau kita angkat karpetnya, ini di bawah sini masih ada lagi karpet kulit dari karpet dasar ya sebenarnya dari mobilnya. Pemiliknya sudah menggunakan karpet dasar juga yang dari kulit. Kemudian kalau kita angkat paling bawah untuk mengakses ban serep, ini kalau kita lihat pertama-tama untuk ban serepnya dia ukurannya full size ya, bukan tipe yang space saver. Kemudian itu tadi peredam aspal yang sudah dipasang oleh pemiliknya sehingga menambah kekedapan pada kabin mobil dan juga mendukung untuk sound system. Ini untuk toolkitnya, untuk toolkit bawaan mobilnya yang tadi ya. Nah, kemudian untuk menambah luasnya bagasi, ini kursi bagian row kedua ini sebenarnya bisa kita rebahkan dan didorong ke tengah gitu sehingga menambah kapasitas bagasi. Nah, seperti ini tinggal kita angkat kemudian dorong ke depan, kemudian yang sebelah kanan juga tinggal kita angkat dan kita dorong ke depan. Untuk komposisi kursinya ini 60-40 ya, yang 40 nya sebelah kanan, kemudian yang porsi 60 nya itu yang sebelah kiri. Kemudian di bagian belakang sini juga ada lampu di bagian bagasinya, dan ini lampunya juga sudah diganti oleh pemiliknya menggunakan LED berwarna putih. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya, kita tutup dulu bagasinya ya. Oke, ini selanjutnya untuk tutup tangkinya sebelah kiri ya, bagian belakang. Kemudian ini door handle-nya yang pintu bagian belakang kiri. Nah, ini kalau kita lihat untuk door trim-nya juga sudah dilapisi dengan kulit dan jahitan asli. Kemudian ada cup holder, speaker, dan door handle-nya ini model chrome. Nah, ini kalau kita lihat tampilan jok dari sisi sebelah kiri. Oke, kita lanjutkan untuk bagian depan. Nah, ini sebelum kita buka, kita lihat ini untuk door handle-nya juga sudah dilapisi chrome ya. Kemudian ada akses smart key-nya juga. Oke, kita buka ya.
Nah, untuk door trim penumpang depan juga sudah dilapisi dengan kulit dan jahit-jahitan asli. Kemudian di sini ada cup holder, kemudian speaker. Kemudian door handle-nya juga sudah chrome, dan ini speakernya juga sekelilingnya sudah dikasih aksen chrome. Nah, ini bagian bawahnya kalau kita lihat ada karpet dasar ya. Nah, di bawah karpet dasar ini sudah dilapisi dengan peredam aspal seperti yang tadi kita lihat di bagasi di belakang. Kemudian ini untuk jok penumpang depan, ini juga sudah dilapisi dengan bahan kulit. Nah, ini kalau kita lihat joknya sudah dilapisi dengan kulit sampai ke headrestnya juga. Nah, dari tadi kita berbicara mengenai dilapisi kulit. Ini bahannya itu dari microfiber merek Vision, tipenya Bugatti dari Juno Leather di TB Simatupang. Jadi kalau teman-teman ada yang kepengen bisa ke sana ya. Nah, ini bagian konsol tengahnya juga sudah dilapisi dengan kulit yang tadi ya. Kemudian ini untuk lacinya yang tadi sudah kita lihat, ini soft opening seperti itu. Ini AC bagian depannya yang tadi sudah dilapisi dengan kulit juga. Oke, kita lihat ini untuk kaca filmnya sudah ditambahkan juga dari pemiliknya ya. Untuk kaca samping ini kira-kira 80% ukurannya. Kemudian untuk kaca depan ini 60%. Sebenarnya dari pabrik mobil ini sudah dilapisi dengan kaca film Vicul ya. Namun dari pemiliknya menambahkan atau dilapis lagi dengan kaca film 3M sehingga menambah ruang kabin itu lebih dingin dan membantu kerja AC juga pada mobil. Nah, ini kalau kita lihat di bagian luar sini ada talang air ya. Nah, talang air ini berfungsi sebagai penahan air hujan ketika kita menurunkan kaca, ataupun pada saat kita parkir di tempat panas itu kacanya bisa kita turunkan sedikit sehingga penguapan bisa lebih baik di dalam kabin mobil. Nah, ini tampilan secara keseluruhan mobilnya ya. Memang Honda HR-V ini didesain supaya terlihat lebih sporty dan juga mengutamakan utilitas di dalam kota dengan tetap mengusung untuk jumlah penumpang yang dibawa tetap 5 orang dan juga kapasitas bagasi yang mumpuni, alias dia bisa membawa banyak barang. Ya, itu tadi teman-teman keseluruhan untuk review in-depth tour dan modifikasi yang sudah dilakukan pada Honda HR-V ini. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, mohon dikasih komentar di bawah. Kemudian jangan lupa untuk like, subscribe, dan sebarkan link video ini ke semua sosial media teman-teman ke seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton.